Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Di video kali ini, saya akan membahas terkait ada 3 jenis bantuan sosial komplementaritas, yang mana bantuan sosial ini adalah jenis bantuan sosial tambahan modal usaha, yang akan diberikan kepada KPM yang termasuk di dalam kriteria layak menerima bantuan sosial komplementaritas tersebut. Dan untuk jumlah bantuan sosialnya yaitu sampai dengan sebanyak 5 juta rupiah. Nah, bantuan sosial komplementaritas yang saya maksud di sini yaitu adalah pahlawan ekonomi Nusantara. Nah, seperti yang kita ketahui untuk saat ini, bantuan sosial pahlawan ekonomi Nusantara ini terbagi menjadi 3 jenis atau 3 bagian. Dan di video kali ini saya akan membahas satu persatu secara detail. Jadi kepada semuanya pastikan nonton video ini sampai habis, dan bagi yang baru saja bergabung silahkan diklik subscribe-nya terlebih dahulu dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi yang terupdate terkait penyaluran bantuan sosial yang selalu saya bagikan di channel ini. Pertama adalah pena reguler. Nah, untuk pena reguler ini sendiri itu diberikan khusus bagi penerima PKH maupun BPNT yang datanya masih aktif di dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Dan untuk besaran atau nominal bantuan sosial yang akan didapatkan bagi penerima pena reguler ini yaitu sebesar 5 juta rupiah, dan nantinya akan dibelanjakan berupa alat atau modal usaha. Dan ini juga harus detail banget untuk pembelanjaan dari modal usaha yang diberikan tersebut. Biasanya nanti akan dibantu oleh pendamping sosialnya untuk membuat rincian anggaran belanja terlebih dahulu atau RAB, peralatan apa saja yang ingin dibeli atau bahan baku apa saja yang ingin dibeli untuk menunjang usaha KPM ini ke depannya. Nah, nanti akan dipaskan nominalnya sampai dengan 5 juta tersebut. Setelah itu barulah mencairkan bantuan sosial yang sudah diajukan ini sesuai dengan nama-nama yang sudah diajukan sebelumnya. Dan setelah cair maka nanti akan dipantau lagi atau didampingi lagi oleh pendamping sosialnya masing-masing apakah benar dana bantuan yang diterima ini dibelanjakan sesuai dengan rincian anggaran belanja di awal. Nah, nanti untuk nota-nota pembeliannya itu harus benar-benar ada terkumpul karena nanti akan dilampirkan lagi menjadi satu dengan RAB di awal, kemudian akan dibuat menjadi laporan ke pusat sebagai pengguna anggaran pena tersebut. Selain itu, bagi KPM penerima bantuan sosial pena reguler ini kedepannya tidak wajib digraduasi sebagai penerima bantuan sosial PKH maupun BPNT, kecuali kedepannya nanti setelah dilakukan evaluasi dari bantuan sosial pena yang ia terima ternyata berhasil menjadikan KPM ini lebih mandiri secara sosial ekonomi, alias misalnya usahanya yang dirintis itu ternyata benar-benar berhasil, maka nanti kedepannya barulah akan digraduasi. Namun kekurangannya adalah pena reguler ini tidak merata di seluruh daerah, melainkan hanya ada di daerah tertentu, yang mana daerah tersebut memiliki atau ada afirmasi dari anggota dewan setempat, barulah akan diberikan pena reguler ini. Yang kedua adalah pena berdikari. Nah, untuk pena berdikari ini berbeda dengan pena reguler tadi. Perbedaannya adalah jika pena reguler tadi itu hanya ada di beberapa daerah saja, untuk pena berdikari ini lagi ini berlaku bagi semua penerima bantuan sosial yang ada di seluruh Indonesia. Jadi semua penerima bantuan sosial PKH maupun BPNT itu memiliki potensi akan mendapatkan pena berdikari ini, sebab pena berdikari ini ditujukan khusus bagi penerima bantuan sosial yang ternyata dari hasil presentasi sosial ekonominya itu dinyatakan mampu secara sosial ekonomi atau berada di posisi menengah ke atas dari hasil presentasi setelah dilakukan perhitungan sosial ekonomi. Jadi semua yang akan mendapatkan pena berdikari ini
akan sudah pasti digraduasi sebagai penerima bantuan sosial PKH maupun BPNT. Selain itu, untuk nominal bantuan sosial yang akan diterima bagi penerima pena berdikari ini yaitu hanya sebesar 2,7 juta saja. Dan kelebihannya bagi penerima pena berdikari ini, setelah ia digraduasi dari penerima bantuan sosial, maka ia masih akan terus mendapatkan pendampingan. Sama seperti yang disampaikan oleh Menteri Sosial, menyampaikan bahwa graduasi ini adalah tahap awal dari pembinaan produk. Nantinya para KPM yang sudah digraduasi tetap akan mendapatkan pendampingan pengembangan usaha seperti pengembangan kemasan dan diversifikasi produk misalnya. Pendampingan akan terus dilakukan hingga KPM dapat benar-benar mandiri secara sosial ekonomi. Program pena ini menjadi program prioritas Menteri Sosial Risma karena terbukti berhasil meningkatkan pendapatan KPM. Dari puluhan ribu KPM hanya terdapat 37 orang yang belum berhasil meningkatkan pendapatannya. Dan yang ketiga adalah Pena Muda, yang mana Pena Muda ini adalah program terbaru dari Kementerian Sosial yang akan diberikan kepada anak KPM PKH maupun anak KPM BPNT yang mana usianya berkisaran antara 20 sampai dengan usia 30 tahun dan yang sudah memiliki usaha maupun yang ingin memulai usaha. Nantinya akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu, lalu kemudian jika memenuhi syarat, maka akan diberikan bantuan sosial senilai 5 juta rupiah dan yang akan dibelanjakan berupa produk penunjang usahanya. Seperti yang telah disampaikan Menteri Sosial pada Roadshow Pahlawan Ekonomi Nusantara di Bandung Raya BPP PKS Bandung pada tanggal 1 Juli kemarin. Ia menyampaikan bahwa program Pena Muda ini hadir membantu anak-anak muda usia 20-an sampai dengan 30 tahun yang belum bekerja atau bekerja sebagai buruh untuk keluar dari kemiskinan. Menteri Sosial juga menyampaikan kepada anak-anak muda yang nantinya akan mendapatkan bantuan sosial Pena Muda ini bahwa gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jadi tidak ada alasan kalian tidak berhasil dan sukses, karena nantinya pelatihan ini dilakukan untuk membantu Pena Muda dalam mengelola keuangan agar usahanya dapat berhasil dan mentransformasi usaha-usaha yang dilakukan saat ini dengan tata rupa keuangan Nusantara. Pelatihan yang diikuti mulai dari literasi keuangan, branding dan packaging, digital marketing, fotografi dan videografi. Anak muda dapat mengembangkan usahanya dengan lebih dinamis dan variatif dengan passion beragam. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi ada 3 jenis bantuan sosial pena yang saat ini berjalan dari Kementerian Sosial, yang mana yaitu ada pena reguler, pena berdikari, dan juga pena muda. Jadi apabila ada dari salah satu jenis bantuan sosial pena ini yang sesuai atau cocok untuk Bapak Ibu atau keluarganya, maka bisa langsung mendaftar atau menginformasikan pendamping sosialnya masing-masing. Nanti pendamping sosialnya akan merekap nama-nama yang sudah ada, lalu kemudian akan diajukan dan selanjutnya akan diverifikasi dan juga divalidasi terlebih dahulu sebelum mencairkan bantuan sosial Pahlawan Ekonomi Nusantaranya. Selanjutnya, sebagai tambahan informasi, per bulan Mei tahun 2024 ini, Kementerian Sosial berhasil menggraduasi sebanyak 3.415 keluarga penerima manfaat. Pada tahun 2023 sebanyak 10.073 KPM digraduasi dan tahun 2024 ini sebanyak 702 KPM yang berhasil digraduasi. Jadi total sejak graduasi tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 yaitu sebanyak 28.775 KPM telah berhasil digraduasi.
Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa untuk pena ini terbagi menjadi dua ya, yaitu pena reguler dan juga pena berdikari. Dan yang sudah berhasil digraduasi saat ini, yaitu sebanyak 5.713 kpm pena reguler dan pena berdikarinya sebanyak 13.732 kpm. Sedangkan untuk pena muda ini belum ada karena masih baru. Baiklah, itu dulu informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton videonya sampai habis. Sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.